Pasangan ini tuh telah bertemu sejak lama. Mereka menjadi pasangan yang hampir tak terpisahkan hingga saat ini. Namun hal tersebut tidak berjalan mulus. Ada aja halangan yang membuat hubungan mereka jadi renggang. Namun pada akhirnya mereka menjadi pasangan yang paling romantis. Ya, film dengan judul Before Midnight yang dirilis pada tahun 2013 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Jadi sebenarnya film ini tuh kelanjutan dari dua film yang sudah ada. Mereka pertama kali bertemu pada tahun 1995. Hingga saat ini, mereka masih menjalin hubungan yang lebih intens. Namanya adalah Jesse, seorang pria yang pernah menikah dengan mantan istrinya yang tinggal di Amerika. Memiliki seorang anak laki-laki yang kala itu akan kembali ke Amerika habis liburan bersama ayahnya di sana. Di sini tuh Jesse terlihat tidak tega dan sedih membiarkan anaknya pulang sendirian naik pesawat. Namun mereka harus berpisah karena Jesse sudah memiliki kehidupan baru bersama Celine. Ya, hasil dari hubungan mereka ini adalah dua orang anak perempuan kembar. Mereka kini bersama-sama tinggal di Vienna. Celine dari Perancis, sementara Jesse dari Amerika. Layaknya pasangan suami istri yang lain, terkadang mereka membahas yang gak penting untuk dibahas. Salah satunya masalah mengantar anaknya Jesse ke bandara. Celine tidak bisa mengantarkannya karena dia masih agak cemburu sama mantan istrinya Jesse. Padahal hal itu udah lama sekali. Mereka terus berbicara satu sama lain dan terkadang ngomel-ngomel gak jelas. Tapi untungnya Jesse ini orangnya sabar. Gimana pun perkataan Celine akan ia terima dengan lapang dada meskipun terkadang sakit. Meskipun Celine suka ngomel, namun pada dasarnya mereka ini pasangan yang serasi dan hampir gak terpisahkan. Kemanapun mereka pergi akan selalu bersama. Anak-anak mereka juga terlihat sangat bahagia. Di Vienna, mereka diundang ke rumah orang tuanya Celine. Di sana tidak hanya mereka, banyak juga saudara-saudara Celine dan mereka juga berkumpul bersama-sama. Para pria berkumpul membahas masalah pekerjaan dan dunia, sementara wanita membicarakan masalah masakan dan kesetiaan seorang laki-laki. Saat waktunya makan, mereka bersama-sama ngumpul layaknya sebuah keluarga yang besar dan utuh, membicarakan pekerjaan mereka masing-masing. Salah satunya adalah pekerjaannya Jesse. Ya, Jesse bekerja menjadi seorang penulis buku. Bahkan tulisannya itu sudah sampai terkenal dan banyak bukunya yang laris terjual. Mereka terus melanjutkan obrolan sampai selesai, hingga ketika sudah selesai, mereka berpencar masing-masing termasuk Jesse dan Celine. Mereka memutuskan pergi jalan-jalan menuju kota sambil jalan kaki, ingin merasakan pemandangan dan tentu saja percakapan di antara mereka terus terjadi. Jadi di dalam film ini tuh percakapan atau dialog lebih banyak terjadi. Pembuat film ini sepertinya ingin menunjukkan kedekatan di antara para aktornya, sambil membicarakan masa lalu mereka dan apa yang bakalan terjadi di masa depan nanti. Apakah jika Celine berusia 58 tahun, nantinya Jesse masih mencintainya? Ataukah dia malah berpaling dan mencari wanita lain? Mereka berhenti di sebuah cafe outdoor yang menyajikan pemandangan yang indah di kota tersebut. Di sana mereka melihat matahari terbenam sebagai tanda berakhirnya waktu terang untuk hari itu. Mereka lanjut pergi check-in di sebuah hotel, mencoba untuk membuat anak lagi, mungkin. Di sana, salah satu resepsionisnya menyadari kalau Jesse adalah seorang penulis yang bukunya laris di pasaran. Dia meminta tanda tangannya, begitu juga Celine diminta untuk menandatangani buku tersebut meskipun bukan dari penulis. Setelah masuk di sini mereka akan lanjut begituan. Ya, padahal di situ tuh Celine tuh udah unboxing dan jadi polosan, tapi yang terjadi malah ada telepon masuk. Telepon itu berasal dari anaknya Jesse yang katanya ada beberapa item yang tertinggal. Mendengar itu, Celine tuh jadi agak kesal dan bad mood. Bahkan dia tidak mau melanjutkan permantapan. Celine merasa Jesse itu tidak bisa mengatur dan menjaga anaknya dengan baik, apalagi mantan istrinya. Seolah-olah mantan istrinya itu tidak bisa mendidik anak. Sebenarnya nggak nyambung sih apa yang dikatakan Celine ini. Mungkin dia tuh hanya ingin mengeluarkan unek-uneknya aja pada Jesse kalau dia tuh tidak setuju jika Jesse masih berhubungan dengan anak dan mantan suaminya. Tapi ya nggak boleh gitu juga. Mereka ini udah lama tidak begituan, semenjak lahirnya anak kembar mereka.
Ya, malam itu mereka benar-benar gak jadi permantapan gara-gara hal sepele. Celine mungkin terlalu baper. Pada akhirnya mereka bertengkar dan terjadi konflik kecil. Jesse tidak tahu harus gimana, tapi dia membiarkan Celine pergi supaya menenangkan pikirannya. Setelah dirasa cukup waktu untuk menyendiri, akhirnya Jesse mencari Celine. Ya, dia yakin kalau Celine itu ada di kafe langganan mereka. Di sana mereka kembali ngobrol dan Jesse akhirnya minta maaf apa yang terjadi. Mungkin dia salah, atau mungkin juga Celine yang terlalu berlebihan. Hal ini wajar dalam hubungan rumah tangga. Terkadang masalah kecil bisa menjadi masalah besar. Jadi sikap seseorang tuh akan menentukan bagaimana masalah itu bisa ditangani dengan baik. Malam itu mereka nongkrong sampai malam, kembali membicarakan saat mereka masih muda dulu. Hingga pada akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Before Midnight. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.